Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Anak-anakku yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan tetap semangat untuk menuntut ilmu. Dan jangan lupa, ilmu yang kita pelajari harus diniatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala, agar ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita peroleh benar-benar bisa bermanfaat dan nantinya membawa kebaikan dan keberkahan bagi diri kita. Anak-anakku yang soleh dan solehah, Muhammadiyah merupakan organisasi yang besar di Indonesia. Muhammadiyah sendiri merupakan pergerakan keagamaan. Nah, pergerakan yang dimaksud yang pertama adalah bahwa Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Kemudian yang kedua, bahwa Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Nah, anakku yang soleh dan solehah, pada pertemuan hari ini kita akan bahas mengenai Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Anak-anakku yang soleh dan solehah, yang pertama mengenai pengertian dakwah. Apa itu dakwah? Dakwah secara bahasa memiliki atau berasal dari kata da'a yad'u da'watan, yang artinya ajakan atau panggilan atau seruan. Maka secara istilah, dakwah itu adalah seruan, panggilan atau ajakan bagi umat manusia menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam artian lain, menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia baik dengan tulisan maupun dengan karya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pertama, bahwa sifat dakwah itu adalah mengajak. Namanya mengajak itu adalah tidak memaksa. Maka kita sebagai warga Muhammadiyah yang baik, maka mari senantiasa mengajak ke dalam jalan kebaikan, memanggil, menyeru kepada jalan kebaikan, dan tentunya tidak memaksa. Tugas kita adalah berikhtiar sebaik mungkin, berusaha sebaik mungkin untuk mengajak, menyeru kepada kebaikan. Hasilnya apakah nanti yang kita ajak mau atau tidak, nanti diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pasti tidak boleh untuk memaksa. Anak-anakku yang soleh dan solehah, lantas bagaimana cara dakwah seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW? Bisa dilihat dalam surat An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatul hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dalam ayat ini Allah ingin menjelaskan bahwa ajaklah kepada jalan Tuhanmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Yang pertama dengan bil hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu adalah kebaikan yang didasari atau hasil dari panduan ilmu dan kearifan. Kemudian yang kedua adalah wal mau'izatul hasanah. Apa itu? Adalah uraian atau penjelasan yang menyentuh hati. Jadi tidak sekedar diucapkan semata, tidak sekedar diajak semata, tapi ajakan itu, seruan itu benar-benar mampu menyentuh ke dalam hati, sehingga orang yang didakwahi mampu untuk bisa meniru atau mengikuti apa yang kita ajak gitu. Kemudian yang ketiga adalah wajadilhum billati hiya ahsan. Apa artinya? Artinya berdialog atau berargumentasi dengan cara yang baik juga, berdebat juga dengan cara yang baik. Tidak seperti yang kita lihat ketika di televisi mungkin atau di tempat-tempat yang lain, ketika berdebat itu seperti ngotot-ngototan, ingin menang sendiri gitu. Tapi yang dicontohkan Rasulullah SAW tidak seperti itu, tapi berdebatlah atau berdialog dengan cara yang baik, artinya dengan lemah lembut gitu. Tidak memaksa pendapat kita harus diterima dengan orang lain. Artinya berdebat ini, berdialog ini dengan cara yang baik, dengan cara yang paling santun, seperti yang Rasulullah SAW contohkan kepada diri kita. Kemudian siapa sasaran dakwah Muhammadiyah itu? Anak-anakku yang soleh dan solehah, dakwah itu untuk semuanya, artinya semua mendapatkan dakwah itu. Maka di sini ada dua kategori dakwah Muhammadiyah atau sasaran dakwah Muhammadiyah. Yang pertama adalah umat ijabah. Yang kedua umat dakwah. Yang pertama umat ijabah. Umat ijabah adalah umat yang sudah memeluk agama Islam. Umat yang sudah memeluk agama Islam. Maka
cara dakwahnya dengan melakukan pembinaan. Pembinaan yang dimaksud adalah untuk meningkatkan mutu ibadah. Apa itu mutu ibadah? Mutu ibadah yang dimaksud adalah yang sesuai dengan ajaran Islam atau murni sesuai dengan ajaran yang telah dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah umat dakwah. Umat dakwah artinya adalah umat yang belum beragama Islam atau di luar agama Islam. Maka cara yang dilakukan adalah dengan cara menyeru, mengajak dengan cara yang baik. Gitu. Tujuannya agar apa? Tujuannya agar orang di luar Islam mampu melihat kebaikan-kebaikan Islam sehingga nanti tertarik dan kemudian nanti masuk ke dalam agama Islam. Jadi yang pertama tadi ada sasaran dakwah Muhammadiyah. Pertama adalah umat ijabah, yang kedua adalah umat dakwah. Umat ijabah yang sudah Islam, kemudian umat dakwah yang belum Islam. Kemudian berikutnya tentang model dakwah Muhammadiyah. Model dakwah Muhammadiyah ini mengambil model dakwah komunitas. Artinya Muhammadiyah memberikan klasifikasi atau pengelompokan kepada kelas-kelas di masyarakat. Yang pertama adalah kelas menengah atas gitu. Artinya kelas menengah atas ini pertama adalah orang-orang yang kaya, orang-orang yang berkecukupan, orang-orang kalangan artis dan selebritis dan yang lainnya. Kemudian orang-orang yang secara dudukan harta, secara pangkat berada di atas gitu. Maka cara yang dilakukan oleh Muhammadiyah adalah dengan memperbaiki perilaku mereka gitu. Dengan cara yang baik, kemudian mengajak dengan cara yang baik juga gitu ya. Agar perilaku hidup mereka lebih terarah dan lebih baik lagi. Nah, kemudian yang kedua adalah kelas menengah, kelas masyarakat menengah. Artinya secara tahta, secara kedudukan, secara harta tidak terlampau tinggi, tidak terlampau kaya, tapi juga tidak terlampau miskin. Artinya juga tidak kekurangan secara harta dan materi gitu. Maka cara dakwah yang dilakukan Muhammadiyah adalah dengan cara melibatkan atau mengajak ikut berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi mengajak agar sama-sama berjuang di jalan Allah. Karena biasanya orang-orang menengah inilah akan tertarik dan tertantang untuk bisa meraih prestasi yang lebih baik lagi. Nah, kemudian yang ketiga adalah kelas masyarakat ke bawah atau masyarakat bawah. Adalah orang-orang yang secara harta, secara materi termasuk orang-orang yang kurang atau yang miskin, bisa dibilang demikian gitu. Maka cara dakwah yang Muhammadiyah lakukan adalah dengan cara memotivasi, kemudian memberikan ajaran-ajaran yang praktis, ajaran-ajaran yang ringan sehingga yang tidak sulit untuk dipahami oleh masyarakat gitu. Sehingga masyarakat nanti akan termotivasi kemudian mendapatkan ajaran-ajaran yang ringan, yang praktis, yang sehingga tidak menyulitkan bagi mereka gitu. Karena jangankan mereka untuk berjuang bersama, kadang-kadang untuk berjuang dalam kehidupan pribadinya saja masih kekurangan, untuk mencukupi kehidupan keluarganya juga masih kekurangan, sehingga jangan paksa mereka untuk bisa memikirkan suatu hal yang berat gitu. Jadi berikan materi-materi yang ringan, yang praktis, yang enak gitu, gitu. Lalu sifatnya adalah motivasi, memberikan semangat kepada masyarakat tersebut. Berikutnya yang keempat adalah komunitas marginal. Apa itu komunitas marginal? Artinya komunitas yang tertinggal, komunitas yang di kalangan masyarakat terpencil gitu ya. Jadi tidak begitu update dengan perkembangan, tidak tahu perkembangan zaman. Kadang-kadang teknologi juga tertinggal di situ. Maka yang dilakukan Muhammadiyah adalah dengan cara memberikan zakat kepada mereka, memberikan santunan, memberikan beasiswa kepada mereka, memberikan keterampilan kepada mereka agar mereka juga bisa berjuang dalam di kalangan mereka, kemudian juga bisa berjuang untuk menghidupi keluarga mereka. Jadi memberikan keterampilan, memberikan beasiswa kepada mereka, semisal di situ diberikanlah beasiswa kepada anak-anak mereka, sehingga nanti anak-anak mereka disekolahkan di luar, diberikan beasiswa sampai kuliah mungkin, sehingga nanti kembali ke kampung halamannya mampu memberikan pencerahan di kampung halamannya. Jadi kalau komunitas marginal ini merupakan komunitas yang bisa dibilang tertinggal, terpelosok ya, daerah pelosok yang jarang mengetahui teknologi dan perkembangan. Nah, kemudian yang kelima, komunitas yang dimaksud adalah komunitas virtual. Artinya komunitas milenial zaman sekarang ini.
yang sering Facebookan, yang sering Instagraman, TikTokan, bahkan mungkin YouTube dan sebagainya. Maka yang dilakukan Muhammadiyah adalah merambah ke semua lini ini untuk berdakwah kebaikan. Semisal di Facebook maka mungkin Muhammadiyah memberi ada grup Muhammadiyah yang disitu isinya adalah tentang dakwah Muhammadiyah, ajakan kebaikan kepada Muhammadiyah, termasuk juga secara individu, dakwah individu, artinya setiap warga Muhammadiyah di Facebook memberikan pencerahan, memberikan dakwah atau ajak-ajakan dalam kebaikan. Jadi tidak hanya sekedar Facebook itu untuk curhat, untuk masalah unek-unek isi hati kemudian dilampiaskan atau dituliskan di Facebook, tidak hanya sekedar demikian, tapi orang Muhammadiyah sebisa mungkin memaksimalkan media ini untuk berdakwah, untuk mengajak ke dalam kebaikan. Bisa dengan lewat Facebook yang suka Facebook, atau lewat Instagram ketika itu juga medianya adalah Instagram, atau juga bisa lewat YouTube ketika YouTube itu juga mampu digunakan dengan baik untuk mengajak orang ke dalam kebaikan. Kemudian yang terakhir, komunitas yang terakhir adalah komunitas khusus, artinya yang memiliki kesamaan dalam komunitas itu, semisal yang sama-sama suka olahraga, maka Muhammadiyah memfasilitasi olahraga tersebut. Misal ada orang komunitas futsal, suka futsal, maka Muhammadiyah adalah difasilitasi dengan media lapangan futsal, kemudian di situ diberikan kebaikan-kebaikan. Oh ini loh ada lapangan futsal, kemudian di situ diberikan ajakan yang baik. Oh tidak boleh mengumpat, kemudian tidak boleh berantem, tidak boleh berbuat kasar dan sebagainya di dakwah komunitas gitu. Ada mungkin semisal pecinta hewan, ada yang namanya pecinta burung di situ, ada yang suka burung, ya jenis-jenis burung gitu. Maka Muhammadiyah masuk di situ, warga Muhammadiyah masuk di situ. Kemudian di situ melakukan kebaikan-kebaikan. Oh, bagaimana sih cara memelihara burung yang baik? Kemudian tidak mengurungnya, tidak memberi makan maksudnya gitu. Kemudian tidak menyiksanya gitu, tidak menyiksa dan sebagainya. Kemudian di sesama pencinta kucing semisal gitu. Maka bisa memberikan kebaikan-kebaikan di komunitas tersebut. Oke, demikian anakku yang soleh dan soleha. Maka mari kita sebagai warga Muhammad yang baik, sebagai pelajar Muhammad yang baik, maka mari kita berusaha untuk berdakwah, minimal beramar ma'ruf nahi munkar di keluarga atau di kalangan teman-teman kita. Kalau kita masih kalangan pelajar, yang minimal kita di keluarga, ayo kita ngajak kebaikan sama orang tua kita, ngajak kebaikan kepada adik-adik kita untuk sholat, untuk ngaji, untuk sedekah berjamaah gitu, dan sebagainya gitu. Termasuk juga kalau kita mampu di kalangan sahabat-sahabat kita atau teman-teman kita, ayo ngajak teman kita untuk belajar bersama, untuk ngaji, untuk sholat, untuk berdakwah juga, memberikan kebaikan-kebaikan gitu. Karena memang Muhammadiyah adalah gerakan dakwah, sehingga kita sebagai warga Muhammadiyah, sebagai pelajar Muhammadiyah, maka berusaha semaksimal mungkin untuk mampu mensukseskan gerakan dakwah Muhammadiyah ini. Oke, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kuat untuk dalam berdakwah. Oke, terima kasih anak-anakku soleha, mudah-mudahan bisa dipahami dan nanti bisa dipraktekkan di rumah, baik di rumah maupun bersama teman-teman. Pertama bisa dengan beramar ma'ruf, artinya dengan mengajak kebaikan-kebaikan, kemudian juga bisa dengan nahi mungkar atau mencegah dari perbuatan hal yang buruk atau mencegah dari hal-hal yang tidak baik. Oke, demikian dari Ustadz, kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Ustadz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.